Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Raihan Widutama, Salma Desi Ayu, dan juga Salma Nurabani. Kami di sini akan membahas tentang urinary system yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salma Desi. Baik, selanjutnya ada tentang urinary system atau sistem urinaria. Nah, jadi sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Nah, sistem urinaria itu terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, selanjutnya yang kedua ada komponen organ urinary system atau organ komponen penyusun dari sistem urinaria itu sendiri. Nah, di sini pada gambar terlihat ada kidney atau ginjal, ada ureter, ada bladder atau kandung kemih, ada uretra. Nah, pertama kita akan bahas ginjal terlebih dahulu. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalis 3. Nah, dia ini melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Nah, bentuk ginjal sendiri seperti biji kacang. Jumlahnya ada 2 buah, yaitu kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula renalis, yang terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu. Nah, pertama di sini ada fungsi ginjal antara lain. Yang pertama itu memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Dan yang ketiga mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Terus, yang keempat ada mempertahankan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang kelima, terdapat mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Nah, terus di sini juga ada struktur ginjal, yaitu terdiri dari bagian paling luar, itu disebutnya korteks. Bagian lebih dalam lagi itu disebutnya medula. Bagian yang lebih dalam lagi daripada medula itu disebutnya pelvis. Nah, pada bagian medula ginjal dapat dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Terus, ginjal itu dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut dengan kapsula. Nah, di sini ada unit fungsional dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kotransport. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan itu disebut sebagai urin. Nah, terus sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut korpuskula atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau biasa disebut sebagai tubulus. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Nah, selanjutnya yang kedua itu terdapat ureter, merupakan perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Nah, panjang ureter itu sekitar 2-30 cm atau 10-12 inci dengan diameter 4-6 mm. Dinding ureter itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluarnya itu disebut sebagai lapisan fibrosa. Lapisan tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar. Lapisan terdalamnya itu disebut sebagai epitelium mukosa. Nah, lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik intrinsik.
Nah, terus yang ketiga terdapat kandungan kemih, di mana merupakan satu kantong berotot yang dapat mengempis terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih memiliki 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Sedangkan besar kandung kemih itu tersusun atas otot. Nah, di sini juga ada fungsi daripada kandung kemih, antara lain tempat penyimpanan urin sementara sebelum meninggalkan tubuh, lalu mendorong urin keluar tubuh dengan dibantu uretra. Selanjutnya ada uretra, yaitu merupakan saluran kecil yang dapat mengembang berjalan dari kandung kemih sampai keluar tubuh. Panjangnya kalau pada wanita itu sekitar 1,5 inci dan pada laki-laki itu sekitar 8 inci. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Nah, kalau pada laki-laki, uretra itu tersusun atas uretra prostatia, membranosa, dan juga cavernosa. Sedangkan pada wanita, sama-sama terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada tunina muscularis atau lapisan sebelah luar, terus yang kedua lapisan spongiosا merupakan plexus dari vena-vena, dan yang terakhir ada lapisan mucosa, yaitu lapisan sebelah dalam. Nah, selanjutnya ada the function and composition of urine yang bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya the function and composition of urine. Next. Nah, urin itu merupakan sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih yang akhirnya akan dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Ekskresi urin ini yang disaring dari ginjal menuju ureter, selanjutnya akan disimpan di dalam kandung kemih dan kemudian akan dibuang. Proses tersebut diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dari darah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh guna menjaga keseimbangan cairan. Zat-zat yang terkandung dalam urin dapat memberikan informasi penting mengenai kondisi umum di dalam tubuh. Derajat produksi dari berbagai unit fungsional dalam tubuh dapat diketahui dari kadar berbagai zat dalam urin. Urin merupakan suatu larutan kompleks yang terdiri dari air, kurang lebih 96%, dan bahan-bahan organik serta anorganik. Kandungan bahan organik yang penting antara lain urea, asam urat, dan bahan anorganik lain dalam urin yaitu NaCl, sulfat, fosfat, dan juga amonia. Zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam keadaan normal nantinya akan ditemukan relatif tinggi pada urin daripada kandungan dalam darah. Dan sebaliknya, hal tersebut tidak berlaku pada zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Kondisi lingkungan dalam tubuh serta organ-organ yang berperan dalam munculnya setiap zat tersebut dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urin. Next. Kemudian jumlah dan komposisi urin ini dapat berubah-ubah tergantung dari pemasukan bahan makanan, berat badan, usia, jenis kelamin, dan lingkungan hidup seperti temperatur, kelembapan, aktivitas tubuh, dan keadaan kesehatan. Kemudian ada juga peranan dan fungsi urin. Fungsi utama urin adalah untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obatan dari dalam tubuh. Jika urin berasal dari ginjal dan saluran kencing yang sehat, secara medis urin itu sebenarnya cukup steril dan hampir tidak berbau ketika keluar dari tubuh. Hanya saja beberapa saat setelah meninggalkan tubuh, bakteri akan mengkontaminasi urin dan mengubah zat-zat di dalam urin sehingga menghasilkan bau yang khas, terutama bau amonia yang dihasilkan oleh urea. Selanjutnya ada komposisi urin. Urin itu terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme seperti urea, garam terlarut, dan materi organik. Cairan dan materi pembentuk urin berasal dari darah atau cairan interstisial. Komposisi urin berubah sepanjang proses reabsorpsi ketika molekul yang penting bagi tubuh, glukosa, diserap kembali ke dalam tubuh melalui molekul pembawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Nah, untuk yang keempat ini yaitu ada urine formation process. Now, there are 3 main steps of urine formation. The first is filtration, the second reabsorption, and the last secretion. This process ensure that only waste and excess water are removed from the body. Yang pertama itu ada proses filtrasi, yang dimana terjadinya di glomerulus, yaitu jaringan kapiler yang dikelilingi oleh struktur seperti cangkir, disebut dengan kapsul glomerulus. Nah, kapsul ini juga atau disebut dengan kapsul Bowman.
Saat darah mengalir melalui glomerulus, tekanan darah mendorong air dan zat terlarut dari kapiler ke dalam kapsul melalui membran filtrasi, memungkinkan air dan zat terlarut kecil lewat tetapi menghalangi sel darah dan protein yang besar. Komponen-komponen itu tetap berada di dalam aliran darah. Nah, filtrat atau cairan yang telah melewati membran tadi mengalir dari kapsul glomerulus lebih jauh ke dalam nefron. Filtrasi ini memulai proses pembentukan urin. Next. Nah, yang proses kedua itu ada reabsorpsi, yaitu pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan juga ion bikarbonat. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, seperti yang ada di gambar, tubulus distal, dan juga tubulus pengumpul, atau kolektivus. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan untuk tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan kembali akan diserap ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papila renalis. Next. Untuk proses yang ketiga yaitu proses sekresi, yang dimana adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin, beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan juga amonia melewati proses sekresi, seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Sisanya penyerapan urin kembali yang terjadi pada tubulus dan diteruskan kepada ginjal, selanjutnya ke ureter, masuk ke vesika urinaria. Ini merupakan beberapa daftar pustaka yang kami pakai. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.